Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Nabila Apriani, NPM 18364, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum perdata, yang mana ini merupakan tugas mandiri dengan dosen Bu Tuti Rastuti SHMH. Kemudian, saya masuk ke poin utama dari pembahasan. Yang pertama, itu ada definisi perbandingan hukum perdata menurut beberapa ahli, yang mana ahli-ahli ini diambil dari berbagai buku yang telah dilakukan komparasi. Yang pertama itu ada ahli R. Suroso yang mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban-jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Artinya di sini R. Suroso sendiri lebih menekankan mengenai definisi perbandingan hukum, yang mana perbandingan hukum ini difungsikan untuk solusi mencari atau solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang konkret, itu perlu dilakukan perbandingan hukum, yang mana nanti hasilnya yang akan dijadikan sebagai output dari solusi. Kemudian dari Sunaryati sendiri mengemukakan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum di bidang manapun juga. Artinya, meskipun dengan bahasa yang berbeda, Dr. Sunaryati ini dalam bukunya sama-sama mempunyai inti atau poin yang sama dengan R. Suroso yang disebutkan sebelumnya, yang mana inti atau poin definisi dari Dr. Sunaryati ini sama-sama memfokuskan fungsi penelitian perbandingan hukum perdata itu sebagai solusi atau pemecahan masalah untuk berbagai fenomena atau persoalan hukum yang ada di bidang apapun. Kemudian ada definisi dari perbandingan hukum perdata menurut Dr. Salim, yang mana Dr. Salim sendiri menyebutkan bahwa perbandingan hukum perdata merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau sistem hukum perdata antar negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya, kalau Dr. Salim di sini lebih menekankan mengenai apa sih persamaan-persamaan dan perbedaan dari perbedaan dan persamaan mengenai ketentuan hukum perdata, kemudian sistem hukum perdata. Jadi dia lebih menekankan mengenai apa sih mencari perbedaan dan persamaannya tersebut. Nah, kemudian ada fokus kajian menurut Dr. Salim, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah adanya metode, yang kedua adanya perbedaan dan persamaannya, yang ketiga adanya sistem hukum perdata, yang keempat ruang lingkup kajiannya. Yang pertama adanya metode, artinya Dr. Salim sendiri menilai bahwa dalam melakukan perbandingan hukum perdata itu kita harus mempunyai metode untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk membandingkan suatu hukum. Entah kita membandingkan sistem hukum atau kita membandingkan hukum perdata yang ada di suatu negara tersebut, artinya kita perlu untuk mempunyai metode tersendiri. Yang kemudian Dr. Salim juga menegaskan pada poin selanjutnya, yaitu perbedaan dan persamaannya. Kemudian yang dicari dalam perbandingan hukum perdata ini adalah apa sih perbedaan dan persamaan dari objek-objek yang dikaji tersebut. Apakah yang kemudian persamaan dan perbedaannya ini yang akan dipakai untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah hukum atau problematika hukum yang disebutkan oleh beberapa ahli tersebut. Nah, kemudian adanya sistem hukum perdata, artinya di sini hal yang dibandingkan adalah sistem hukum perdata. Itu salah satu hal yang dibandingkan atau salah satu objek kajian menurut Dr. Salim. Kemudian ruang lingkup kajiannya sendiri, menurut Dr. Salim menilai bahwa perbandingan hukum perdata ini harus mempunyai ruang lingkup kajiannya sendiri yang akan dibahas pada slide presentasi selanjutnya. Kemudian ada pendapat dari R. Subekti yang mengatakan dengan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan hukum dan mengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang kita jumpai. Sependapat atau sealiran dengan pendapat-pendapat sebelumnya yang dikemukakan oleh Dr. Salim, Subekti, dan Sunaryati, Dr. Salim, Sunaryati, dan yang lain, Subekti juga mengatakan bahwa perbandingan hukum perdata ini difungsikan untuk mengetahui sebab-sebab kenapa muncul perbedaan-perbedaan tersebut dan lebih menggali mengenai latar belakang. Artinya di sini lebih difokuskan ke dalam apa sih latar belakang perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya
akan dibahas mengenai ruang lingkup perbandingan hukum perdata sendiri yang akan dikemukakan oleh R. Suroso. Dia mengatakan bahwa pengertian dasar perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, membandingkan sistem hukum di berbagai negara. Yang ketiga, membandingkan lembaga-lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Yang artinya, R. Suroso ini berpendapat bahwa dalam ruang lingkup perbandingan hukum perdata, itu harus ada pengertian dasar perbandingan hukum perdata yang mencakup segala sisi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, itu membandingkan sistem hukum di berbagai negara. Artinya, R. Suroso juga mempunyai pandangan yang sama bahwa dalam perbandingan hukum perdata ini juga perlu untuk mengkaji bagaimana sistem hukum di berbagai negara. Kemudian juga R. Suroso berpendapat bahwa dalam melakukan perbandingan hukum ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana sih lembaga-lembaga hukum yang ada di suatu negara dan negara lain. Selanjutnya ada definisi dari Dr. Salim yang mengatakan bahwa ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata itu dibagi menjadi dua, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku di suatu negara dan kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku di antar negara satu dengan negara lain. Artinya, poin pertama yang disebutkan oleh Dr. Salim, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum negara yang berlaku di suatu negara, itu lebih difokuskan ke dalam skala atau lingkup yang bersifat nasional, di mana di dalam Indonesia sendiri hukum itu bersifat pluralistik, yang mana contohnya itu ada hukum barat, ada hukum Islam, dan ada hukum adat. Nah, kemudian pokok poin yang disebutkan oleh Dr. Salim ini lebih menekankan perbandingan terhadap hukum nasionalnya sendiri. Jadi membandingkan bagaimana sih hukum adat, bagaimana sih hukum perdata, kemudian juga bagaimana sih hukum Islam. Kemudian yang kedua, ada kajian perbandingan hukum perdata yang berlaku di negara satu dengan negara lainnya, itu lebih menekankan mengenai bagaimana sih hukum yang ada di negara satu, dan bagaimana sih hukum yang ada di negara lainnya. Contohnya seperti misalnya sistem hukum. Kalau di negara Indonesia sendiri, sistem hukumnya itu Eropa kontinental, sedangkan di negara Inggris, barangkali sistem hukumnya itu Anglo-Saxon, yang mana kita bisa membandingkan kedua sistem hukum ini, apakah terdapat perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental, atau apakah terdapat perbedaan juga antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon tersebut. Kemudian, ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata menurut Profesor R. Subekti. R. Subekti sendiri tidak menyebutkan secara lebih lanjut mengenai ruang lingkup. Kemudian ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata menurut Dr. Sunaryati, yaitu ada dua, terbagi menjadi dua. Poin yang pertama adalah kajian terhadap perbandingan sistem hukum, yang kedua adalah kajian terhadap perbandingan lembaga hukum suatu negara. Artinya pendapat dari Dr. Sunaryati ini masih sejalan atau masih hampir sama dengan pendapat ahli hukum sebelum-sebelumnya. Kemudian akan kita bahas mengenai kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata sendiri. Itu R. Suroso mengemukakan bahwa kegunaan dan manfaat dari perbandingan hukum perdata itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai unifikasi hukum, yang kita tahu Indonesia sendiri hukumnya bersifat pluralisme, yang mana dengan adanya perbandingan hukum perdata ini dapat menjadikan hukum menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah harmonisasi hukum. Nah, karena adanya unifikasi hukum sebagaimana yang disebutkan pada poin pertama tadi, artinya tercipta harmonisasi hukum. Yang mana poin ketiga itu menyebutkan adanya pembaruan hukum. Setelah adanya harmonisasi, itu juga dapat berpengaruh terhadap pembaruan hukum. Pembaruan hukum ini sendiri bertujuan untuk merubah hukum yang lama menjadi hukum yang lebih baru dengan sistem hukum atau dengan hukum yang lebih baik tentunya. Yang keempat itu penentuan asas-asas hukum dari hukum. Yang kelima itu pembantu hukum perdata internasional. Yang keenam itu pendidikan penasihat yuridis. Nah, sebagaimana yang dikemukakan R. Suroso tadi, terdapat juga kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata menurut Dr. Salim yang terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu manfaat teoritis itu terbagi menjadi 3, yaitu pengembangan kerangka hukum perdata, kemudian pengembangan kerangka hukum perdata, kemudian pengembangan analisis perbedaan dan persamaan hukum di negara lain yang sifatnya lebih ke arah pengembangan ilmu pengetahuan. Beda dengan manfaat
teoritis, manfaat praktis itu lebih menekankan terhadap proses, lebih menekankan terhadap praktek, yang mana satu itu rujukan dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Nasional, yang kedua itu penting untuk proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dalam putusannya. Kemudian ada kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata juga menurut Profesor Subekti, yang mengatakan bahwa kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata itu untuk mengetahui perbedaan sistem hukum, yang kedua untuk mengetahui latar belakang dari sistem hukum itu sendiri, yang ketiga untuk mengetahui sebab-sebab adanya persamaan. Nah, kemudian pendapat dari Dr. Sunaryati sama dengan pendapat sebelumnya yang disebutkan oleh ahli sebelumnya, itu Dr. Sunaryati juga membagi kegunaan dan manfaat menjadi dua kelompok besar, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang mana tadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa manfaat teoritis itu lebih mengacu kepada berfungsi untuk pengembangan ilmu, sedangkan manfaat praktis sendiri untuk lebih mengacu pada prakteknya. Manfaat teoritis itu terbagi menjadi tiga, yaitu menunjukkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum, menunjukkan masalah yang sama dapat dicapai dengan penyelesaian yang berbeda. Yang ketiga itu terkadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan tetap dapat menyelesaikan kebutuhan hukum yang sama dengan cara yang sama. Kemudian berbeda dengan manfaat teoritisnya, Dr. Sunaryati juga menyebutkan bahwa manfaat praktis dari perbandingan hukum perdata adalah untuk membentuk hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, membantu membuat perjanjian internasional dan perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Kemudian, perbandingan hukum perdata itu sebuah ilmu atau sebuah metode. Nah, R. Suryoso sendiri, ahli hukum R. Suryoso sendiri mengatakan bahwa perbandingan hukum perdata merupakan sebuah metode hukum yang digunakan untuk, R. Suryoso sendiri berpendapat bahwa macam-macam metode hukum yang digunakan untuk perbandingan hukum perdata itu diantaranya terbagi menjadi tiga, yaitu perbandingan hukum penalaran, kemudian perbandingan hukum terapan, yang ketiga adalah comparative history law, yang mana perbandingan hukum penalaran itu lebih berfungsi untuk mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian perbandingan hukum terapan itu lebih mengacu pada apakah apabila sistem hukum yang sama itu diterapkan di Indonesia atau diterapkan di suatu negara, itu apakah akan efektif atau tidak. Nah, kemudian comparative history law itu lebih mengacu pada apabila hukum tersebut ditemukan perbedaan-perbedaan, itu apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut. Nah, kemudian yang lebih ditekankan di sini adalah mengenai sejarahnya, kemudian sosiologinya seperti apa. Nah, berbeda dengan pendapat R. Suryoso, Subekti sendiri tidak menyebutkan atau menjelaskan lebih rinci mengenai PHP itu adalah sebuah ilmu atau sebuah metode. Kemudian ada pendapat dari Dr. Salim, perbandingan hukum perdata merupakan sebuah metode untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem hukum komparatif. Nah, kemudian Dr. Salim juga mengatakan bahwa kajian dalam hukum komparatif itu meliputi beberapa aspek, yaitu 4 aspek. Yang pertama ada penjelasan asal-usulnya, kemudian evaluasi solusi yang digunakan dalam sistem hukum yang berbeda, kemudian mengelompokkan sistem hukum mencari kesamaan inti dalam sistem hukum tersebut. Nah, kemudian akan kita bahas apakah PHP ini sebuah ilmu atau metode. Dari pendapat Dr. Sunaryati sendiri mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penelitian yang digunakan untuk tujuan praktis dan juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Perbandingan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran yang tertentu sehingga akhirnya timbul suatu disiplin hukum. Artinya, pendapat dari Dr. Sunaryati dan ahli-ahli sebelumnya ini sama, mereka berpendapat bahwa pada dasarnya PHP itu adalah sebuah metode yang mempunyai metode sendiri untuk melakukan perbandingan hukum perdatanya. Kemudian ada perbedaan hukum kontrak Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Berdasarkan pendapat dari Dr. Salim sendiri menyebutkan bahwa berdasarkan hukum kontrak di Anglo-Saxon, syarat sahnya kontrak diantaranya meliputi over acceptance, kemudian capacity, consideration. Nah, sedangkan apabila di Eropa kontinental berpacu pada ketentuan dalam pasal 1320 BW, yaitu mengenai kesepakatan, kecakapan, memenuhi objek tertentu, dan kausa halal. Nah, kemudian berbeda dengan
ahli-ahli lainnya yang dalam bukunya itu dia tidak menyebutkan secara lebih spesifik dan tidak menyebutkan mengatur tentang hukum kontrak di perbedaan hukum kontrak di negara Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental. Nah, kemudian mengenai pembahasan objek kajian perbandingan hukum perdata sendiri, itu ada pendapat dari R. Suroso, itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Nah, yang kedua adalah lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Sedangkan R. Subekti sendiri berpendapat bahwa objek kajian dari perbandingan hukum perdata sendiri adalah perkawinan, kemudian hukum waris, pemindahan hak milik, hukum perjanjian, orang, dan badan hukum. Berbeda dengan dua ahli hukum ini, Sunaryati itu sependapat dengan objek yang disampaikan oleh Dr. Salim, yang mana objek kajian perbandingan hukum perdata menurut Dr. Salim sendiri itu adalah pada sistem hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau negara satu dengan negara lainnya, artinya lebih berfokus pada sistem hukum perdata. Kemudian meliputi apa saja? Yang pertama itu sistem hukum perdata, kapasitas hukum, domisili, catatan sipil, hukum keluarga, hukum jaminan, hukum kontrak, dan hukum waris. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.